Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Tisha Nugraha dengan NPM 2417051018. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komputer kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem bilangan. Oke, masuk. Sebelumnya, apa sih sistem bilangan itu? Nah, sistem bilangan adalah cara untuk menyatakan angka menggunakan simbol tertentu. Dalam dunia komputer, sistem bilangan penting karena komputer hanya bisa memahami data dalam bentuk digital atau biner atau bilangan biner. Nah, kegunaannya itu untuk menyimpan dan mengolah data digital. Lalu untuk pengodean instruksi dalam prosesor, representasi warna dalam desain grafis, dan penentuan alamat memori dalam perangkat keras. Nah, ciri-cirinya apa aja sih sistem bilangan itu? Yang pertama ada mempunyai basis atau radix, yaitu jumlah simbol yang digunakan dalam sistem tersebut, lalu menggunakan digit yang berulang berdasarkan urutan posisi angka menentukan nilai digit atau berdasarkan perpangkatan basis. Selanjutnya, berorientasi ke kiri atau ke kanan tergantung besar nilai posisinya, atau posisi kanan sama dengan nilai terkecil. Selanjutnya yang terakhir ada setiap sistem bilangan memiliki aturan konversi ke sistem lainnya. Terus ada jenis-jenis sistem bilangan. Yang pertama itu ada desimal, yang dimana desimal ini menggunakan basis 10. Nah, sistem yang pada jenis desimal ini tuh sistem yang biasa kita pakai untuk sehari-hari. Terdiri dari angka 0 sampai 9. Lalu setiap posisi angka bernilai kelipatan 10. Contohnya nih, ada 345. Nah, itu tuh 3 dikali 10 pangkat 2 ditambah 4 dikali 10 pangkat 1 dan ditambah 5 dikali 10 pangkat 0. Jadi masing-masing angka dari ini tuh kita kalikan dengan perpangkatan 10 karena basisnya 10 dan pangkatnya ini makin berkurang 1. Jadi hasilnya itu yaitu 400 ditambah 40 ditambah 5 jadinya 345. Terus biner itu basis 2, hanya menggunakan 2 simbol yaitu 0 dan 1 karena basisnya cuma 2. Digunakan oleh semua sistem komputer karena logika listrik atau off on. Setiap posisi adalah kelipatan 2. Nah, ini contohnya kayak 1 0 1 1 yaitu 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2. Nah, ini sama aja, cuman angkanya ini diubah dan dikalinya itu menggunakan basis 2. Nah, ini hasilnya adalah 11. Oke, kita lanjut. Jenis yang ketiga itu ada oktal menggunakan basis 8. Dia menggunakan 8 simbol, yaitu dimulai dari 0 hingga 7. Setiap digit oktal setara dengan 3 digit biner. Dipakai dalam sistem operasi seperti Unix dan lain-lain. Contohnya ini 8 karena basis 8. Sama saja, cuman kita ganti ininya basisnya aja. Hasilnya 87. Terus heksadesimal itu basis 16 yang menggunakan simbol 0 sampai 9 dan 10-nya sampai 15-nya itu kita ubah menggunakan huruf A sampai F. 1 digit heksadesimal sama dengan 4 digit biner. Umum dipakai dalam representasi warna, alamat memori, dan debugging. Contohnya ini 12F. Nah, berarti 12, 15. Kan F itu adalah 15. 2 dikali 16, basisnya 16, dan ditambah 15 ini dari F-nya. Menghasilkan 47. Nah, ini ada contoh konversinya. Konversi desimal dari biner. Metodenya menggunakan pembagian berulang dengan 2, yaitu dengan cara 25 dibagi 2, 12, sisanya berapa? Hasilnya ini kita bagi lagi, sisanya berapa? Ini hingga hasilnya itu 0 dan bersisa 1.
Terus cara membacanya kita dari bawah ke atas, yaitu 11001. Nah, ini dari biner ke oktal itu menggunakan dengan pengamplokan biner ke dalam 3 bit dari kanan. Nah, ini seperti ini, 3 kan. Ini tuh 3, ini 5, jadi 53. Terus selanjutnya ada konversi biner ke desimal dengan metode pepangkatan fungsi dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Nah, ini kayak cara yang pertama tadi. Terus yang ini konversi biner ke heksadesimal tuh dengan pengelompokan 4. Nah, ini kan 4 yaitu E dan C. Ini jadi hasil E dan C. Terus lanjut ada penerapannya. Yang pertama ada penerapan sistem biner atau basis 2. Itu digunakan untuk logika dasar komputer atau digital logic. Semua data, instruksi, dan sinyal dalam komputer disimpan dan diproses dalam bentuk biner. Contohnya itu karakter A dalam kode ASCII itu seperti ini. Terus gerbang logika gerbang itu ada AND OR NOT menggunakan 0 dan 1. Lalu ada sistem oktal basis 8 digunakan dalam sistem operasi seperti Unix ataupun Linux, terutama dalam file permission atau izin akses file. Contohnya tuh chmod 755 yang mewakili hak akses dalam bentuk oktal. 7 itu artinya read, write, dan execute. Dan 5 itu artinya read plus execute. Oktal lebih ringkas dibandingkan biner cara membaca data sistem. Lalu ada sistem heksadesimal atau basis 16 itu digunakan untuk mempresentasikan alamat memori, warna digital, dan kode mesin. Contoh penggunaannya tuh untuk alamat memori yaitu OX1A3F menunjukkan lokasi dalam RAM, warna HTML atau CSS, nah ini contoh-contoh warnanya, dan instruksi assembly lebih mudah dibaca dalam heksadesimal dibandingkan biner panjang. Nah, berdasarkan materi yang udah saya paparkan sebelumnya, barusan dapat diambil kesimpulan yaitu sistem bilangan adalah dasar dalam dunia komputasi karena komputer memproses data dalam bentuk angka, terutama bilangan biner. Selain biner, sistem desimal, oktal, dan heksadesimal juga digunakan untuk mempermudah representasi dan pemahaman data dalam berbagai konteks seperti pemrograman, alamat memori, dan sistem digital. Memahami jenis-jenis sistem bilangan dan cara konversinya sangat penting bagi mahasiswa untuk ilmu komputer seperti saya dan teman-teman sebagai bekal untuk mempelajari materi lanjutan seperti arsitektur komputer dan sistem digital. Baik, itu tadi pemaparan materi dari saya. Saya akhiri kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.